Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu isu hubungan internasional yang paling terkini, khususnya terkait dengan konstelasi politik di kawasan Asia Tenggara tentu saja adalah kudeta militer yang terjadi di Myanmar ya. Yang baru saja terjadi sekitar sebulan lebih yang lalu di bulan Februari yang dilakukan oleh junta militer Myanmar kepada presiden pemerintah Myanmar yang sah pada saat itu. Nah, di sini junta militer beralasan bahwa terdapat sebuah permasalahan dari pemilu yang dilakukan pada bulan November tahun 2020. Ada kecurangan yang dianggap terjadi di situ oleh junta militer sehingga mereka mengambil langkah untuk mengambil alih pemerintahan. Nah, yang dimana kudeta militer ini membawa dampak yang cukup parah kepada stabilitas politik dalam negeri Myanmar ya. Setelah itu kemudian masyarakat yang kontra terhadap kudeta tersebut kemudian melakukan protes secara besar-besaran yang juga direspon oleh tindakan yang sifatnya lebih menggunakan kekerasan ya dari pihak si junta militer, sehingga jatuh banyak sekali korban jiwa dari sisi masyarakat sipil Myanmar. Nah, sebelumnya kalau kita bicara soal Myanmar, negara ini sendiri di ASEAN merupakan salah satu negara di mana peran junta militer itu cukup signifikan. Dari sejak dulu ya, selama Myanmar ini berdiri sebagai sebuah negara, militer senantiasa mengambil peranan penting dalam mengontrol pemerintahan atau menjalankan negara ini ya. Nah, kudeta militer sendiri yang terjadi pada bulan Februari kemarin itu sebenarnya bukan kali pertama terjadi di Myanmar. Kudeta militer ini merupakan kejadian yang berulang yang terjadi di negara ini dari sejak tahun 1960-an terjadi, kemudian 1988 hingga sekarang gitu. Nah, kudeta yang terjadi pada tahun 1988 sendiri itu juga ditandai dengan munculnya seorang figur ya, atau sosok yang dianggap sebagai ikon demokratik di Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi ya, yang datang sebagai figur politik yang membawa pesan-pesan atau membawa visi-visi untuk demokratisasi di Myanmar. Yang sayangnya pada periode 1988 hingga 1990 kan pada saat itu terjadi kudeta militer, dan sebenarnya pada saat itu Myanmar berusaha untuk mencoba untuk bagaimana membangun sistem ketatanegaraan yang lebih akuntabel atau yang lebih demokratis. Nah, saat itu Aung San Suu Kyi menjadi tokoh yang mencuat ke permukaan. Yang akhirnya pada 1990 ketika diadakan pemilu dan kubu Aung San Suu Kyi pada saat itu memenangkan kursi atau memenangkan pemilu tersebut, dia justru bahkan dipersekusi atau dijatuhkan kembali oleh junta militer yang menganggap bahwa pemilu yang diadakan saat itu tidak sah ya. Dan akhirnya sejak saat itu Aung San Suu Kyi dijadikan tahanan rumah dan baru dibebaskan pada tahun 2010. Nah, tahun 2010 ini Myanmar kembali mencoba untuk melakukan transisi ke arah yang lebih demokratis. Nah, sepanjang periode 1990 sampai 2010, nah Myanmar ini kan dikuasai oleh junta militer. Nah, di situ dia mendapat banyak kritikan dan kecaman dari dunia internasional. Begitu juga dari negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat yang bahkan memberikan berbagai sanksi, ya sanksi yang sifatnya sanksi di bidang ekonomi
embargo dan semacamnya kepada Myanmar karena dianggap mendukung atau mensupport atau menjalankan sebuah pemerintahan yang tidak demokratis. Nah, pada tahun 2010 mereka berusaha melakukan transisi kembali. Si militer ini mencoba untuk membangun pemerintahan baru yang lebih berlandaskan konstitusi, yang lebih akuntabel, yang lebih demokratis. Dan pada saat itu Aung San Suu Kyi pun dibebaskan dari tahanan rumah. Nah, ini berujung pada tahun 2015 ketika pemilu diadakan di Myanmar dan partai dari Aung San Suu Kyi ini menang mayoritas suara dan akhirnya bisa dikatakan kubu Aung San Suu Kyi itu menjadi pemimpin di Myanmar, mengambil alih kepemimpinan di Myanmar seperti itu. Meskipun presidennya tidak langsung dipegang oleh Aung San Suu Kyi, tapi partainya yang menguasai di pemerintahan. Bisa dibilang Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin de facto-nya Myanmar sejak tahun 2015. Nah, sampai baru saja 2021 ini terjadi kudeta militer kembali. Artinya ini seperti sebuah siklus yang berulang ya, di mana sebuah negara yang mencoba untuk berusaha untuk melakukan transisi menuju ke arah yang lebih demokratis berdasarkan konstitusi, dengan akuntabilitas yang jelas, dengan law enforcement, dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan segala macam. Ini kembali digagalkan oleh sebuah upaya untuk melakukan pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Nah, tapi salah satu hal yang perlu kita garis bawahi dari apa yang terjadi pada bulan Februari kemarin adalah impact-nya ya. Sampai saat ini pun demonstrasi masih terus berlangsung ya. Luar biasa penolakan dari masyarakat terhadap kudeta militer yang dilakukan oleh Myanmar. Mungkin masyarakat merasa bahwa ini kita sudah menuju ke arah yang lebih baik, tiba-tiba jalan kita ini diputus lagi, maka kita harus mengarahkan segalanya supaya perjalanan kita menuju demokrasi ini tidak direnggut kembali, istilahnya seperti itu. Tapi akibatnya adalah pertumpahan darah yang begitu luar biasa yang terjadi di Myanmar, yang dalam tempo hanya sangat singkat ya, sebulan lebih itu sudah ratusan orang, lebih dari 500-an orang itu meninggal di Myanmar karena benturan atau berbagai istilahnya kontak fisik dengan militer yang mencoba mengamankan Myanmar gitu istilahnya. Nah, yang menjadi perhatian banyak pihak adalah di antara para korban yang meninggal atau yang tewas di proses demonstrasi tersebut adalah banyak diantaranya merupakan anak-anak muda, bahkan anak kecil, warga-warga sipil yang mungkin kita tidak pernah bayangkan bahwa mereka menjadi suatu pihak yang berbahaya, yang akan membahayakan bagi junta militer Myanmar gitu. Anak kecil, kemarin ada anak umur 10 tahun ditembak, kemudian sebelumnya ada seorang wanita, seorang aktivis berumur 19 tahun, dia juga ditembak mati. Dan banyak sekali keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Anak kehilangan orang tua atau orang tua kehilangan anaknya. Itu dari proses demonstrasi dalam beberapa pekan terakhir yang senantiasa diwarnai dengan kekerasan ya. Nah, di sini menjadi seolah-olah menjadi sedikit concern ya bagi pihak-pihak lain di dunia, dari baik dari internal Myanmar sendiri maupun dari pastinya dari dunia internasional. Nah, kemarin beberapa negara ya yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, ada 12 negara yang melalui menteri pertahanan dari 12 negara tersebut. Di antaranya itu ada Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Yunani, dan yang lain-lain. Itu mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengecam dari tindakan yang dilakukan oleh
militer Myanmar kepada warga sipilnya pada saat ini dalam merespon demonstrasi atau protes yang terjadi di sana yang dianggap banyak pertumpahan darah, banyak korban tewas itu yang sebenarnya sangat tidak perlu gitu. Jadi respon kekerasan yang dilakukan militer Myanmar dianggap sudah melanggar HAM dan di luar batas kemanusiaan, istilahnya seperti itu. Dan Amerika Serikat bahkan melalui Presiden Joe Biden mereka mulai mempertimbangkan kembali untuk melancarkan sanksi ya. Karena pada periode dia transisi dari 2010 sampai 2015 itu sanksi-sanksi yang sebelumnya diberlakukan oleh Amerika Serikat kepada Myanmar itu mulai dicabut. Nah sekarang di pemerintahan Joe Biden dan dengan mempertimbangkan apa yang terjadi saat ini di Myanmar, maka sanksi-sanksi itu kembali dipertimbangkan untuk diberlakukan kembali terhadap Myanmar. Nah ini kita masih menunggu bagaimana kelanjutan dari proses yang terjadi di Myanmar ini dan bagaimana ASEAN ya sebagai organisasi kawasan yang menaungi Myanmar di situ, bagaimana dia bisa mengambil langkah-langkah yang sifatnya konkret dan produktif dalam menanggulangi kekerasan yang terjadi atau pertumpahan darah yang terjadi di Myanmar. Ya, tapi sebagaimana kita ketahui ya, Myanmar ASEAN sendiri sebagai organisasi menganut prinsip yang lebih mengutamakan penghormatan atau respect terhadap kedaulatan masing-masing negara anggotanya, sehingga intervensi langsung itu sangat tidak mungkin ya, kemungkinan besar tidak terjadi intervensi langsung oleh negara-negara ASEAN kepada urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN lain ya, seperti itu. Jadi seperti yang kasus yang terjadi sebelumnya, misalkan genosida yang terjadi terhadap etnis Muslim Rohingya yang juga sampai sekarang pun masih dibantah oleh pihak pemerintah Myanmar ya, meskipun banyak bukti sudah mengarah ke sana, itu pun tidak bisa secara langsung ditindak oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain, karena itu tadi prinsip penghormatan kepada kedaulatan negara-negara anggota di dalamnya. Jadi mungkin ASEAN arah dari penyelesaian konfliknya lebih ke bagaimana mereka bisa menegosiasikan ya upaya-upaya penyelesaian yang sifatnya lebih damai tanpa melibatkan kekerasan. Nah, itu melalui instrumen-instrumen seperti diplomasi antar negara-negara anggota ASEAN dan negosiasi gitu. Mungkin ada negara-negara perwakilan anggota ASEAN yang akan menjadi mediator antara pihak junta militer dan pihak kelompok-kelompok dari masyarakat yang menentang kudeta tadi. Nah, tapi kita belum tahu perkembangannya seperti apa. Kemarin saya baca juga ya, saya sempat baca bahwa upaya atau komitmen untuk mencapai penyelesaian yang lebih damai itu harus diupayakan oleh semua pihak, dari baik pihak militer maupun dari pihak komunitas atau masyarakat yang melakukan demonstrasi. Karena dengan itu maka proses negosiasi itu bisa berjalan secara lebih efektif. Jadi kedua pihak harus pertama-tama itu untuk melakukan gencatan senjata atau menahan diri seperti itu. Cuman kan situasi yang terjadi di dalam negeri Myanmar ini seperti di luar kendali ya. Instabilitas politik yang terjadi sebulan terakhir itu sangat-sangat signifikan. Jadi sebenarnya kita belum bisa menerka secara pasti apa yang terjadi di dalam. Apakah memang terjadi benturan kekerasan antar dua kubu, atau saat ini memang dari sisi militernya yang lebih berusaha untuk istilahnya menstabilkan kondisi politik dalam negerinya dengan mungkin memberangus masa-masa yang dianggap bisa membahayakan dari
upaya militer ini dalam menjalankan pemerintahan ke depannya. Nah, tidak lupa juga Myanmar ini dinamika politiknya memang sangat-sangat menarik ya. Di kasus Rohingya sendiri itu sampai sekarang pun belum ada kejelasan ya, bahwa suatu entitas atau komunitas muslim yang ada di sana yang akhirnya harus terusir itu sekarang masih hidup terombang-ambing di beberapa negara-negara tempat mereka mengungsi ya, seperti itu. Dan itu belum ada pemecahan secara pastinya sampai mereka mungkin mendapatkan negara di mana mereka bisa settle. Kemudian kemarin juga korban-korban dari upaya militer untuk istilahnya memberangus ya masa demonstran itu, akhirnya menyebabkan banyaknya pengungsi yang berusaha untuk pergi atau kabur dari Myanmar untuk mencari tempat atau negara lain untuk bisa berlindung. Nah, salah satunya mereka ada yang ke Thailand. Nah, saya baca kemarin, mereka pun di Thailand tidak diterima ya. Pemerintah Thailand ya, yang juga berafiliasi dengan militer Thailand, itu merasa bahwa mereka tidak punya kapasitas untuk menampung pengungsi-pengungsi yang datang ke sana karena pertumpahan darah yang terjadi di Myanmar. Maka dari itu mereka akan dipulangkan kembali. Nah, itu nasibnya masih tanda tanya, sama kayak nasib masyarakat di Rohingya. Nah, sampai kapan ini akan berlangsung di Myanmar? Nah, kita akan lihat bagaimana kelanjutan ini mungkin ke depannya seperti apa. Let's see ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.